Pakubono 10. Siapa sih sebenarnya Pakubono 10? Nah, biar nggak penasaran sampai ke bawah mimpi nanti. Mas Dwi. Ini dia. Ini waktu makmur ya. Dulunya waktu jadi Kanjeng Gusti ini Pangeran Anom kayak itu, putra mahkota itu masih kurus. Pagelaran atau Sasono Sumewo. Nah, tempat inilah yang digunakan untuk raja menerima tamu, melakukan kegiatan-kegiatan besar. Itu ada di sini. Seperti contoh ya, Grebeg Mulut itu raja keluar dari lojennya itu, rumahnya yang di tengah itu ke sini untuk melihat keramaian Grebeg itu. Selain itu ada sisi lain, sisi sosial juga. Di sinilah raja menemui korespondensi dengan warganya yang melakukan, ada yang pernah dengar Topo PP? Topo PP itu yang di alun-alun. Jadi raja dekat ke sini, rakyatnya lepas baju, panas-panas gitu. Topo itu ya berdiam diri, PP berjemur kayak gitu, menjemur diri lah. Itu sebagai bentuk protes akan hal sesuatu, tapi juga sebagai bentuk seperti permintaan pengurangan hukuman kayak gitu, yang keluarganya dihukum kayak gitu juga dilakukan dengan Topo PP. Itu kalau sekarang mungkin bisa diilhami sebagai protes dalam sistem demokrasi. Bahkan itu juga diilhami menjadi kayak nyemen kaki, jahit mulut. Sering ya tonton denger itu di TV bukan, atau Metro TV aja, di beberapa media-media gitu. Dan yang disasar mesti pembesarnya, entah itu gedung DPR, DPRD atau hal sejenis pemangku kebijakan lah, politis. Selain itu, ini masih ini sudah sangat sempurna jika dibandingkan sebelum awal abad 20. Itu masih berbentuk teratak. Teratak itu apa itu? Iup-iupan kayak gitu. Dan dibangun bagus kayak gini atas prakarsa Pakubono 10. Gak ada tugu Tomasan kalau orang bilang, tapi ada yang bilang juga Thomas Warso. Itu peringatan 200 tahun Keraton Kasunanan. Siapa sih sebenarnya Pakubono 10? Nah, biar nggak penasaran sampai ke bawah mimpi nanti. Ini dia. Ini waktu makmur ya. Dulunya waktu jadi Kanjeng Gusti ini Pangeran Anom kayak itu, putra mahkota itu masih kurus. Nah, ada isu yang berkembang bahwa besarnya, isu ya ini belum terbukti, bahwa gedenya badan dia atau dia melebarkan hal itu dengan sengaja untuk menempelkan rencana-rencananya. Itu isu ya Bu, makanya itu isu. Makanya saya juga belum bisa mengkonfirmasi itu. Karena banyak banget, dan ini juga menunjukkan ke pemerintah kolonial kayak gitu, bahwa aku juga punya rencana. Dan ini beberapa emang dari tamu-tamu dia. Nah, itu. Betul, penghargaan. Pakubono 10. Ketika umur 3 tahun sudah jadi putra mahkota. Gelarnya Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Hamangkurat Sudibyo Raja Putra Narendra Mataram. Ibunya bernama Gusti Kanjeng Pakubono. Nama kecilnya Raden Mas Gusti Malikul Kusno. Jadi namanya banyak juga ya. Beliau ini merupakan cucu Pakubono ke-6 yang membantu perang Diponegoro. PP tahu ya Pak Pakubono itu berarti poros dunia. Kalau Hamengkubuwono itu menguasai dunia. Ibunya itu Gusti Kanjeng Pakubono ngidam. Nah ini waktu meteng gitu, waktu mengandung Kanjeng Gusti PP 10 itu ngidam daun pakis rojo. Nah teman-teman yang mau punya anak raja gitu, ngidamnya pakis raja.
Nah, sunat pada kita sampai dapat datanya. Sunat pada umur 16 tahun. Lahir 29 November 1866. Naik tahta 30 Maret 1893. Gelarnya sampeyan dalem ingkang sinuwun Pakubono Senopati ing Ngalogong Abdurrahman Sayyidin Panotogomo ingkang kaping 7. Dan tahun 23 dapat lencana itu Letnan Jenderal dari pemerintah Hindia Belanda. Tahun 36 dapat lencana lagi dari Gubernur Jenderal Tjarda van Stekelenburg. Dan kedekatannya dengan pemerintah kolonial sampai memanggil residen itu yang di sini itu father atau ayah, memanggil Gubernur Jenderal yang dari Batavia itu Grootvader atau kakek. Dan meninggal pada 20 Februari 39. Hubungan dengan kerajaan lain pasti ada, Laos, Vietnam. Oke, berarti dari 66 sampai ke 39 itu 34 ditambah 39 73. Hubungan dengan kerajaan lain, Laos, Vietnam, Siam, Delhi, Siak, Asahan. Makanya di sini juga kalau ke dalam pasti ada nuansa Thailandnya itu, dapat hadiah dari Raja Rama IV, jadi saling bertukar hadiah. Dan makanannya, nah ini berasnya khusus, petaninya khusus, dan dandangnya khusus. Nah, makanan favoritnya sayur loncom, sate pentul, dendeng, blenyik, gembrot, lalu balur goreng telur, ikan ya, nasi tumpang, pecel lumbu, lontong, gudeg, pakis. Jadi ada pakisnya lagi. Dan harus dibungkus dengan pohon pisang. Daun pisang. Oh iya, daun pisang. Gebok ya sih. Setelah makan, kalau teman-teman mungkin dessertnya es krim dan sebagainya, beliau beda. Namanya menyebutnya gilutan. Gilutannya tuh kencur, jahe, tumbar, asam, dikit garam, diiris dan dihisap. Disesep. Mungkin mirip kayak gitu ya. Nggak pakai tempat. Nggak pakai tempat dan nggak pakai ya daun tempat. Kobokan sampai kobokan ya. Airnya khusus, dikasih minyak wangi dan bunga. Perfeksionis banget. Nah, karena perfeksionisnya beliau punya pasangan banyak. Bridgingnya bagus ya. Ada dua versi yang kita dapat. Versi pertama teman-teman, istrinya 4, selirnya 20, anaknya 63. Itu versi dari catatan presiden. Ada versi lain, punya 2 istri aja, selirnya 39. Ya, yang tercatat anaknya 34 orang, yang tidak tercatat ada 5 orang. Lalu ada tasbih di tangannya selalu. Malam Jumat, mie susung, hasung sekar selalu berzikir dan ya mendoakan. Dik dan sebagainya. Nah, beliaulah juga yang mempopulerkan logo Sri Radio Laksono. Ada yang tahu ya? Betul ya? Itu. Logo Sri Radio Laksono. Waktu PG10 karena kenapa teman-teman? Karena ini representasi dari pendahulu-pendahulu beliau. Jadi Sri Radio Laksono ini gambaran dari anak Pakubono pertama. Contoh ya, Bendoro Raden Mas Suryo itu yang matahari. Raden Mas Sasongko itu yang bulan. Raden Mas Sudomo itu yang bintang. Kiri kanannya untuk kejayaan, lalu kesejahteraan dan sebagai padi dan kapas. Jadi merah putih 12 itu waktu ini Pakubono terakhir yang kan ini juga direnov lagi. Jadi, iya, berarti biasanya tertengar teman-teman. PB10, PB11, 12. Emang paling banyak ditemukan PBX. Ya. Dan ada 2 warna, merah putih itu bukan merujuk ke Indonesia, bukan. Filosofinya manusia diciptakan Tuhan dari ayah dan ibu. Merah dan